Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat penuh sukacita, kuat dalam iman dan berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang baik yang selalu ada bersama-sama kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dan terima kasih untuk hari baru ini. Kembali kami ada karena anugerah dan karena rencana-Mu yang baik atas kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Yeremia pasal 12 ayat yang kelima. Tertulis demikian. Jika engkau telah berlari dengan orang berjalan kaki, dan engkau telah dilelahkan, bagaimanakah engkau hendak berpacu melawan kuda? Dan jika di negeri yang damai, engkau tidak merasa tentram, apakah yang akan engkau perbuat di hutan belukar sungai Yordan? Saudara yang dikasih Tuhan, petenis yang bernama Serena Williams pernah menjadi petenis nomor 1 dunia selama 6 tahun. 73 gelar dia raih selama karirnya. Dan hal yang luar biasa, dia pernah menjuarai Australian Open di tahun 2017, padahal saat itu dia sedang hamil 8 minggu. Serena Williams setiap latihan selalu mencari rekan latih tanding laki-laki karena dia ingin melatih kekuatan dan kecepatannya secara luar biasa, dan terbukti bahwa staminanya menjadi lebih kuat. Demikian juga dengan kecepatan dan ketangkasannya dalam bermain tenis. Dia tidak memilih tantangan yang kecil, saudara. Dia memilih tantangan yang berat supaya dia bisa menjadi kuat. Dalam kehidupan kita, saudara, ada kalanya kita mengalami tantangan-tantangan yang kecil ataupun besar. Dalam setiap tantangan itu, kita harus menghadapinya dengan sikap yang benar. Jangan pernah menyerah, tapi latih kekuatan kita melalui keadaan dan situasi yang ada. Dalam Yeremia 12 ayat 5 ini tertulis, jika engkau telah berlari dengan orang berjalan kaki dan engkau telah dilelahkan, bagaimanakah engkau hendak berpacu melawan kuda? Dan jika di negeri yang damai engkau tidak merasa tentram, apakah yang akan engkau perbuat di hutan belukar sungai Yordan? Nabi Yeremia dalam pasal 12 ini di kitab Yeremia sedang berkeluh kesah kepada Tuhan. Dia merasa tidak berdaya dengan keadaan yang sedang dia alami. Tapi Tuhan di sini tidak membuat Yeremia menjadi manja. Firman Tuhan tidak memanjakan dan meninakbobokkan Yeremia, tidak mendukung keluhan-keluhan Yeremia, tapi sebaliknya firman Tuhan menegur Yeremia dengan perkataan yang membuka pola pikir dan wawasan Yeremia tentang apa yang sebenarnya sedang dia alami. Tuhan mengibaratkan Yeremia berlari dengan orang yang berjalan kaki dan menjadi lelah. Bagaimana bisa nanti kalau mau berpacu melawan kuda? Dan Tuhan juga menegur Yeremia dengan kata-kata, kalau di negeri yang damai saja engkau tidak merasa tentram, bagaimana nanti kalau ada di hutan belukar sungai Yordan? Ibaratnya seperti ini, saudara. Kalau kita berlari melawan anak kecil dan kita sudah merasa capek, bagaimana nanti kalau kita berlari melawan orang dewasa? Dan kalau di saat damai semuanya ada, kita merasa tidak tenang, bagaimana nanti ketika ada perang atau kesukaran besar? Tuhan sedang mengajar Yeremia bahwa apa yang dia alami belumlah seberapa. Dan Yeremia seharusnya tidak mengeluh dengan hal-hal itu. Tuhan ingin Yeremia punya karakter tahan uji, dimanapun dan kapanpun serta situasi bagaimanapun. Entah itu situasi tantangan yang kecil yang sedang dia alami, maupun nanti tantangan-tantangan besar yang akan dia hadapi.
Dikatakan di sini bagaimana nanti kalau mau berpacu lawan kuda? Dan bagaimana nanti kalau tinggal di hutan belukar? Situasi yang dikeluhkan Yeremia belum seberapa. Dan Tuhan menegur Yeremia mengapa dia begitu cepat mengeluh dan tidak berdaya. Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang menjadi rema buat kita? Tuhan mau saudara dan saya menjadi orang-orang yang kuat, punya karakter tahan uji. Jangan sampai hanya gara-gara belum punya pekerjaan, terus kita marah sama Tuhan, kita mau meninggalkan Tuhan. Jangan sampai karena diputus pacar, saudara merasa dunia runtuh dan kiamat, dan tidak punya lagi semangat. Tantangan apapun yang kita alami saudara, jangan membuat kita menjadi lemah. Kuatkan hati kita. Jadilah orang-orang yang punya karakter tahan uji. Tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Tetap mengasihi Tuhan. Sekalipun ada persoalan dan tantangan. Sekalipun ada kesukaran dan penderitaan. Sekalipun ada hal-hal yang kelihatannya tidak mengenakan. Keadaan di dunia sekarang ini belum seberapa saudara. Di akhir dari akhir zaman akan ada kesukaran besar. Dan karena itu, mari jadilah kuat dalam segala perkara. Kuat dalam segala keadaan. Jadi pribadi yang tahan uji dalam segala tantangan. Tuhan beserta kita dan memberi kekuatan serta kemenangan untuk kita sampai pada kemuliaan yang kekal. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk berkat firman-Mu yang sudah kami dengar. Engkau Tuhan yang baik yang selalu mengingatkan kami untuk menjadi semakin berkenan di hadapan-Mu, semakin disempurnakan setiap hari. Khususnya saat ini kami bersyukur firman-Mu mengingatkan kami supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang tahan uji dalam segala keadaan, dalam setiap situasi yang ada. Mampukan kami Tuhan dengan kuat kuasa-Mu Roh Kudus, agar kami tidak menyerah, tidak putus asa, tetapi tetap percaya, mengasihi Tuhan, dan selalu mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami agar kami senantiasa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Lawatlah setiap kami yang sakit, yang sedang dalam pergumulan. Nyatakanlah kuasa pertolongan dan mujizat-Mu bagi kami semua. Kami percaya ada kesembuhan, ada pertolongan, ada mujizat ajaib yang Tuhan akan nyatakan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.